Kementerian SDM melaporkan realisasi penyerapan biodiesel B40 sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 10,57 juta kiloliter. Kementerian SDM melaporkan realisasi penyerapan biodiesel B40 sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 10,57 juta kiloliter. Mandatori B40 juga telah menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta tenaga kerja. Kementerian SDM melaporkan realisasi penyerapan biodiesel B40 sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 10,57 juta kiloliter atau 67,76% dari target pemanfaatan tahun ini sebanyak 15,6 juta kiloliter. Kementerian SDM mencatat serapan biodiesel B40 atau bauran solar dengan 40% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit tersebut memberikan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude price oil sebanyak 14,7 triliun rupiah. Selain itu, hingga September 2025 pemerintah telah menghemat devisa negara senilai 94,43 triliun rupiah. Mandatori B40 juga telah menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton. Sebagai catatan, Kementerian SDM membidik penghematan devisa melalui program mandatori biodiesel pada tahun ini senilai 147,5 triliun rupiah. Sebelumnya, penghematan devisa dari program B35 tahun lalu mencapai 122,98 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Lainnya pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menargetkan penerapan bahan bakar campuran etanol 10% atau E10 dapat mulai berlaku pada 2027. Bahlil menyebut kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Bahlil menegaskan pemerintah akan memastikan pembangunan pabrik etanol dalam negeri dapat menopang kebutuhan pasokan campuran bioetanol. Sumber bahan bakunya berasal dari singkong dan tebu yang juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi petani. Menyangkut dengan S10 mandatori, kita lagi hitung time schedule yang tepatnya. Kenapa? Karena untuk pabrik etanolnya kita harus bangun dalam negeri. Pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan hal ini. Nah, sekarang lagi dilakukan kajian, apakah mandatori ini dilakukan di 2027, di 2028, atau 2000 berapa? Nah, tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lambat 2027. Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pemerintah berkomitmen menurunkan harga tiket transportasi periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025-2026. AHY mengaku telah menyampaikan kebijakan itu kepada Menteri Perhubungan Budi Purwagadi. AHY mengungkapkan besaran diskon tiket pesawat kelas ekonomi kurang lebih sama dengan periode mudik lebaran 2025. Berkaca pada mudik lebaran sebelumnya, pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 13 hingga 14%. AHY memastikan penurunan tiket tak hanya diberikan kepada moda transportasi udara, tetapi juga menyasar pada moda transportasi darat, laut hingga kereta. Saya baru saja menyampaikan bersama Menteri Perhubungan, kita berusaha untuk terus konsisten tiket pesawat itu bisa turun di saat-saat libur panjang, high season, Nataru termasuk mudik lebaran. Dan kita berupaya paling tidak sama seperti pada saat lebaran yang lalu bisa berkurang 13 hingga 14% penurunan harga tiket untuk ekonomi domestik selama waktu tertentu. Ini kita kurangi dari biaya aftur, kurangi dari jasa biaya ke bandar udaraan, termasuk juga yang dinamakan sebagai fuel surcharge dan lain sebagainya, termasuk dari Kementerian Keuangan menanggung PPN sebagian, kurang lebih 6%, maka agregatnya mudah-mudahan bisa kita turunkan 13 hingga 14% untuk Nataru dan juga untuk Lebaran nanti. Ini yang kita sedang kawal.
Wah, ini salah satu diskon yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh pemirsa dan juga saya sendiri nih udah menunggu diskon tiket transportasi khususnya pesawat untuk liburan mudik pulang ke Palembang pada Nataru nanti nih Pak Jar. Selain mudik ke kampung halaman gitu, ini juga bisa dipakai kalau memang ingin menghabiskan waktu Natal dan Tahun Baru ke sejumlah tujuan begitu ya. Nah, kita harapkan memang ini bisa menjadi booster tersendiri agar kemudian aktivitasnya meningkat, yang diharapkan juga ada perputaran uang yang juga meningkat di sejumlah daerah di periode Natal dan juga Tahun Baru. Pemirsa, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% pada pertemuan Oktober 2025. Ya, selain menahan suku bunga acuan, Bank Indonesia juga menahan suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan kebijakan menahan suku bunga acuan ini sejalan dengan proyeksi inflasi yang tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% di 2025 dan 2026. Kedepan, BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga acuan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap mempertahankan inflasi sesuai sasarannya dan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai fundamentalnya. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate tetap sebesar 4,75%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75%. Dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Upaya Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan memiliki potensi yang signifikan. Hingga sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar 1,42 miliar dolar Amerika. Kementerian Perdagangan mengungkapkan hingga sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar 1,42 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam periode ini, ekspor Indonesia mencapai 690,6 juta dolar Amerika Serikat, sementara impor sebesar 732,1 juta dolar Amerika. Pada tahun sebelumnya, yaitu 2024, total perdagangan kedua negara mencapai 2,41 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,2% dibandingkan tahun 2023 yang menandakan pertumbuhan positif. Nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 790,4 juta dolar Amerika Serikat, sedangkan impor dari Afrika Selatan mencapai 1,62 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun produk ekspor utama Indonesia ke Afrika Selatan sangat beragam, beberapa di antaranya minyak kelapa sawit dan turunannya bulldozer, mobil penumpang, dan karet alam. Sementara itu, produk impor utama dari Afrika Selatan ke Indonesia juga bervariasi, meliputi paduan aloy, biji kromium hingga gula tebu atau sukrosa murni. Berbagai sumber IDX Channel.